Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Lala Story akan membagikan spoiler One Piece chapter 1080. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk terus mendukung Lala Story. Judul chapter kali ini adalah The Legendary Hero. Pasti langsung paham kan siapa yang disebut hero selama ini sampai melegenda. Chapter kali ini fokus pada Garp dan tidak sama sekali ditunjukkan mengenai Egghead. Kali ini cerita berfokus pada anggota SWORD bertarung dengan Blackbeard Pirates. Garp dan anggota SWORD tidak menuruti perintah yang meminta mereka ke Egghead Island. Malahan, mereka ingin menyelamatkan temannya, yaitu Koby. Anggota Blackbeard Pirates yang ada di Hachinosu ada Shiryu, Vasco Shot, Pizarro, dan Sanjuan Wolf. Yang Lala Story pikir, anggota lain dari Blackbeard yang belum ditunjukkan ini akan muncul di Egghead. Ternyata malah di Hachinosu. Dan semua anggota Blackbeard ini menggunakan Devil Fruit. Kita mengetahui Pizarro memakan buah island di mana dia bisa mengontrol pulau. Sepertinya ini versi kuat dari Devil Fruit milik Morley. Jika Morley bisa mengontrol tanah sekitarnya, Pizarro bisa mengontrol seluruh pulau. Nama Devil Fruit Sanjuan Wolf adalah inflated atau mengembang. Yang seperti kita ketahui, Sanjuan ini bisa menjadi sangat besar, bahkan melebihi Marineford. Lalu Vasco Shot memakan buah iblis liquor. Sepertinya ini membuat mabuk orang yang diserangnya. Masih bertanya-tanya juga ini Paramecia atau Logia. Yang ini berarti kemungkinan yang menuju Egghead adalah Katarina Devon, Laufey, dan Guzan. Atau kemungkinan terburuknya memang pertarungan antara Blackbeard dan Law sudah selesai dan mereka langsung menuju Egghead, pulau terdekat dari Winter Island dan Elbaf. Dan orang-orang terdekat dari Luffy sudah mulai berurusan dengan Blackbeard. Ini tandanya pertarungan antara Luffy dan Blackbeard juga semakin dekat. Oh ya, berarti masih ada harapan jika Kapten Titanic ke-10 juga muncul di Egghead nih. Dan jika Guzan yang menuju Egghead, berarti nanti Guzan juga terlibat dengan Buster Call sama seperti kejadian Ohara. Tapi apakah mungkin kali ini yang menembak kapal evakuasi kali ini ada dari Blackbeard Pirates dan bukan dari Marine? Mengingat meski cerita separalel, tapi selalu ada yang keadaannya berbeda. Anggota SWORD yang bergabung dalam pertarungan kali ini adalah Hibari, Prince Cruz, dan Kujaku. Kujaku merupakan cucu dari Zoro, yang artinya kita diperlihatkan karakter baru lagi di chapter 1080 ini. Dan kali ini kita diberitahu bounty Koby. Koby memiliki bintang 5 yang setara dengan 500 juta berry. Setelah sekian lama, kita dapat penasaran dengan bounty yang dikeluarkan oleh Cross Guild. Akhirnya dimunculkan satu nih. Sistemnya sama seperti dengan bounty yang digunakan oleh Doflamingo saat di Dressrosa. 5 bintang sama dengan 500 juta berry. Kira-kira Garp, Sengoku, Pizarro, dan Akainu mendapatkan bounty berapa miliar ya? Perona pun ada di sana untuk menyelamatkan Moria. Hebat sekali, Perona ini berani datang sendiri untuk menolong Moria. Tapi memang Devil Fruit-nya belum parah banget. Ketika ada orang terkena negatif follow-nya, bisa langsung kalah seketika itu juga, meski sifatnya sementara. Apakah Perona berhasil menyelamatkan Moria di situasi rusuh seperti ini? Dan di sini juga ada sedikit flashback. Ternyata Blackbeard menculik Koby tujuannya untuk bernegosiasi dengan pemerintah jika Hachinosu ini agar diresmikan menjadi teritori milik Blackbeard. Dan Guzan mengatakan jika mereka tidak bisa menggunakan SWORD untuk negosiasi dengan pemerintah. Sepertinya ini tanda-tanda jika Guzan memanglah anggota SWORD yang menjadi mata-mata di dalam Blackbeard Pirates seperti yang dilakukan oleh Drake. Tapi jika Hachinosu sama ini dianggap bukan teritori milik Blackbeard, berarti Blackbeard juga memiliki teritori lain sehingga dia bisa menjadi Yonko. Karena teritori merupakan salah satu syarat untuk menjadi Yonko. Di sini kita diperlihatkan gaya bertarung dari SWORD. Hibari menggunakan sniper buatan Vegapunk. Sepertinya sniper kali ini juga menembakkan laser atau mungkin juga sekalian dengan sistem, jadi bisa dengan mudah melumpuhkan pengguna Devil Fruit. Lalu, Prince Cruz memiliki Devil Fruit Mood atau lumpur. Sepintas jika dipikir-pikir ini seperti Devil Fruit milik Karibo karena wujudnya seperti lumpur. Tapi Karibo memakan swarm fruit yang artinya rawa-rawa. Mungkin milik Prince Cruz ini membuat lawan menjadi lumpur dan mengubah ke bentuk yang lain. Sedangkan Kujaku, cucu dari Zoro, memiliki kekuatan Devil Fruit
whip atau cambuk. Yang ini sepertinya agak mirip dengan milik Hina, bedanya ini mengeluarkan cambuk. Dan jadi penasaran gimana kerennya aksi dari Kujaku ini. Di akhir chapter, Garp bergabung dengan Sword dan menghancurkan beberapa bangunan menggunakan tinju dan hakinya. Seperti julukannya, Garp the Fist bahkan bisa menghancurkan gunung dengan tinjunya. Menghancurkan bangunan bukan masalah yang besar. Hanya saja pasti banyak yang berharap jika Garp menggunakan Hausoku Haki di chapter ini, yang sepertinya itu tidak terjadi karena jika hanya menghancurkan gedung, bisa menggunakan Busosoku Haki tingkat lanjut atau Ryuo saja. Dan membuktikan meski Garp mengaku kekuatannya menurun, masih bisa menghancurkan beberapa gedung tanpa kesusahan. Bayangkan bagaimana hebatnya di masa kelimanya saat kejadian God Valley. Nah, sekian spoiler chapter 1080 kali ini. Kabar buruknya minggu depan libur. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers.